Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada musim ibadah haji tahun ke-13 kenabian atau tahun 622 Masehi, sekumpulan kaum muslimin dari Yasrib atau Madinah datang lagi ke Mekah. Mereka menemui Nabi Muhammad SAW di tempat mereka bertemu sebelumnya, yaitu di Aqabah, sehingga peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Bai'at Aqabah kedua. Bagaimana terjadinya peristiwa tersebut? Berikut ini kisahnya. Sebelum dimulai, silahkan teman-teman dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih dan silahkan simak video ini hingga akhir. Berawal dari 6 orang Madinah yang masuk Islam langsung melalui Rasulullah SAW saat musim haji tahun ke-11 kenabian. Disusul kemudian terjadinya Bai'at Aqabah pertama yang dilakukan oleh 12 orang muslim Madinah pada musim haji tahun ke-12 kenabian. Mereka sebagai orang-orang awalin, sebagai perintis berkembangnya Islam di Madinah. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengirimkan seorang sahabatnya, yaitu Mus'ab bin Umair, sebagai mubaligh atau da'i yang akhirnya sukses mengajak masyarakat Madinah kepada tauhid. Sejak saat itu masyarakat Madinah banyak yang beriman dan menerima Islam. Tibalah musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun ke-13 kenabian atau tahun 622 Masehi. Seperti biasa, orang-orang dari seluruh jazirah Arab berdatangan ke Mekah, termasuk banyak orang-orang dari Madinah. Di antara rombongan haji dari Madinah itu terdapat 73 orang laki-laki, 62 dari suku Hajraj dan 11 dari suku Aus. Juga terdapat 2 orang wanita. Mereka semua telah masuk Islam. Mereka merupakan hasil dari dakwah atau tabligh yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan para dai lainnya. Mereka kemudian menjadi pionir-pionir Islam yang tangguh. Tujuan kedatangan mereka ke Mekah bukan semata-mata ingin ziarah ke Ka'bah yang sudah dipenuhi oleh Lata, Uzza, dan berhala-berhala lainnya, melainkan ingin berjumpa dengan guru rohani mereka, yaitu Rasulullah SAW. Mereka datang ke Mekah bukan karena kekayaan, melainkan untuk agama, dan mereka mendapatkannya dengan berlimpah-limpah. Akan tetapi, dikarenakan masa itu merupakan masa yang berbahaya dan menakutkan bagi umat Islam untuk menampakkan diri dan melakukan berbagai kegiatan, sehingga terpaksa pertemuan dengan Rasulullah SAW dilakukan secara rahasia, di tempat terpencil dan di waktu tengah malam. Bahkan dalam pertemuan itu Rasulullah SAW ditemani oleh salah seorang paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Di tengah malam yang sunyi dan di tempat yang tersembunyi itu, para mubayyin baru atau orang-orang yang belum lama beriman itu dengan khidmat mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Lokasi pertemuan itu diperkirakan di Raddah, sebuah daerah di sebelah kanan Mina yang saat ini menjadi lokasi Masjid Al-Bai'ah. Meskipun tergolong baru beriman, namun keimanan mereka begitu kokoh, mereka bertekad bulat untuk membela Islam dengan segenap jiwa raga mereka. Mereka telah bersepakat, jika Mekah tidak mau lagi menerima keberadaan Rasulullah SAW dan umat Islam, maka Madinah siap untuk menjadi rumah yang aman bagi Rasulullah SAW. Sepertinya Rasulullah SAW menyambut baik undangan orang-orang Madinah, yang memang perhatian beliau telah condong ke Madinah. Beliau menaruh harapan besar kepada Madinah sebagai masa depan Islam. Terharu atas tali persaudaraan dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib berseru kepada rombongan itu, katanya, "Wahai Hajraj, anggota keluargaku ini di sini dihormati oleh kaumnya. Mereka tidak semua muslim, tetapi mereka melindunginya juga. Tetapi sekarang ini ia telah memilih untuk meninggalkan kami dan menuju kepada saudara-saudara. Wahai Hajraj, tahukah saudara-saudara apa yang akan terjadi? Seluruh Arabia akan memusuhi saudara-saudara. Jika saudara-saudara tahu akan akibat-akibat sebagai ekor dari undangan saudara-saudara, maka bawalah dia. Tetapi jika tidak demikian, maka tinggalkan dan batalkan maksud saudara-saudara, dan biarkanlah ia tetap tinggal di sini." Pemimpin rombongan itu, Al-Bara, menjawab dengan tegas, "Kami telah mendengar ucapan saudara. Putusan kami telah bulat, jiwa kami serahkan kepada Rasulullah SAW. Kami telah bertekad bulat dan hanya menunggu putusan beliau."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi uraian lebih lanjut mengenai Islam dan ajarannya. Sambil memberikan penerangan itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada rombongan itu bahwa beliau akan hijrah ke Madinah jika mereka memandang Islam sama tercintanya seperti cinta mereka terhadap anak istri mereka sendiri. Belum lagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berbicara, rombongan 73 orang mukhlis dari Madinah itu berseru dengan serentak bahwa benar mereka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam sama seperti mereka mencintai anak istri mereka. Di saat semangat mereka begitu meluap-luap, mereka lupa bahwa pembicaraan mereka dapat didengar oleh orang luar. Abbas memperingatkan supaya berbicara perlahan-lahan, tetapi iman rombongan itu telah meluap-luap. Kematian adalah bukan apa-apa lagi pada pemandangan mereka. Ketika Abbas menasihatkan untuk berhati-hati, seorang dari antara mereka dengan lantang menjawab, "Kami tidak takut, ya Rasulullah, izinkanlah dan kami akan membuat perhitungan sekarang juga dengan orang-orang Mekah dan mengadakan pembalasan terhadap segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap engkau." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau belum mendapat perintah untuk berperang. Orang-orang Madinah itu pun kemudian berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersumpah untuk tetap setia memenuhi janji-janji mereka dan pertemuan itu pun berakhir. Karena itulah peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Baiat Aqobah kedua. Orang-orang Mekah mengetahui juga adanya pertemuan itu. Mereka pergi ke perkemahan orang-orang Madinah untuk mengadukan ihwal para pendatang itu kepada para pemimpin mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin tertinggi mereka, tidak tahu menahu tentang apa yang telah terjadi. Ia meyakinkan kepada orang-orang Mekah bahwa kabar yang mereka dengar itu tentu kabar palsu. Kaum Madinah telah menerima dia sebagai pemimpin mereka dan tidak dapat berbuat sesuatu di luar pengetahuan dan izinnya. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mengetahui bahwa orang-orang Madinah itu telah mencampakkan peraturan setan dan menerima peraturan Tuhan sebagai gantinya. Rombongan itu pun kembali ke Madinah dengan membawa keimanan yang kokoh dan bersiap untuk menerima kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikut beliau di Mekah mulai mengadakan persiapan untuk hijrah ke Madinah. Seperti apa peristiwa hijrah ke Madinah itu berlangsung? Simak kisahnya di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.